Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di destinasi wisata KK26 yang ada di Desa Olean, Kecamatan Kota, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Yang sudah berdatangan di sore hari ini dan juga pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Tujuan kita yang pertama adalah bagaimana kita melihat nuansa atau panorama di sore hari ini. Jadi seperti kita tahu ya, model pengembangan desa wisata dianggap menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Program pengembangan desa wisata yang juga dianggap berhasil untuk menekan urbanisasi ya, atau perpindahan orang desa ke kota. Selain itu, dengan adanya pengembangan desa wisata di suatu wilayah, diharapkan agar tumbuh klaster desa-desa yang menjadi basis pokok berbagai atau kebutuhan desa wisata yang bersangkutan. Mitra kegiatan di sini adalah banyak sekali yang harus dibenahi, terutama ini di Desa Olean, di wisata KK26 ini yang sangat populer sekali ya, dibicarakan banyak orang. Oleh karena itu diperlukan ya keahlian dan kegiatan khusus untuk mengembangkan wilayah-wilayah tersebut menjadi desa wisata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sambil tetap memelihara lingkungan alam tetap terjaga. Nah, oleh karena itu kegiatan ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan desa wisata dan konteksnya pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Tujuan khusus adalah untuk merumuskan peningkatan kapasitas organisasi desa wisata untuk membentuk destination branding dalam rangka berpartisipasi dalam program strategis nasional, yaitu percepatan pengembangan wilayah. Nah, di pemerintah Desa Olean ini sepertinya saya tertarik sekali untuk mengunjunginya. Karena apa? Semenjak COVID-19 melanda secara global, nah banyak kabar burung, banyak isunya, destinasi wisata KK26 ini sudah mulai banyak fasilitas yang rapuh, dan karena itu anggaran yang belum memadai. Nah, di sini di Desa Olean ada namanya wisata, maksud saya wisata KK26, yaitu Karangkene ya, Karangkene. Nah, kenapa kok dinamakan KK26? Karena informasi yang saya tampung di sini, KK26 merupakan sebuah kultur yang dimana dipercaya dan itu dikultuskan bahwasanya di belakang atau di dekatnya wisata ini ada sebuah kampung yaitu kampung mistis. Ada yang mengatakan juga kampung rumah adat. Jadi di situ saya penasaran sekali di situ kampung adatnya dan bagaimana bentuk observasinya, apakah itu memang alami atau memang betul-betul natural dan memang ada sejarah di dalamnya. Kita nanti lihat aja. Nah, guys, di sore hari ini yang sangat cerah sekali, tampak Gunung Putri tidur. Orang banyak bilang di Situbondo itu Gunung Putri tidur. Di situ bentuknya memang kayak putri, ada rambutnya ke belakang itu memanjang. Nah, tampak sekali terlihat dengan pancaran matahari yang dari sebelah barat terlihat dan tampak sekali dari wisata KK26 ini. Karena apa? Luasnya lahan pertanian yang dimana sampai ini tetap lestari. Di dalam wisata KK26 ini, desa wisata merupakan ya pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak mengubah apa yang sudah ada, akan tetap lebih cenderung kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan pemeliharaan, pemanfaatan kemampuan unsur-unsur yang ada di dalam desa seperti kearifan lokal. Nah, unsur itu berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukung. Nah, desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan seperti di destinasi wisata KK26 ini di Desa Olean keseluruhan dari suasana yang mencerminkan keaslian dari pedesaan itu sendiri, mulai dari sosial, budaya, adat istiadat, kesehariannya, memiliki arsitektur bangunan dan struktur
tata ruang desa yang khas dan dari kehidupan sosial ekonomi atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan ke depan. Berbagai kemampuan atau komponen kepariwisataan, misalnya seperti atraksi, seperti akomodasi sudah mulai berbenah diri sedikit demi sedikit, walaupun baru saja COVID-19 melanda secara global, namun di sini desa oleh pemerintah desa tetap gigih dan tetap untuk bagaimana mengembangkan wisatanya. Nah, ini yang menarik. Ada orang bilang di destinasi wisata sekarang ada kantin, sebuah kantin yang disilakan atau didirikan, atau ini sebuah inisiatif yang sangat luar biasa dari ibu-ibu PKK, nah PKK setempat ya. Jadi di situ bentuknya sebuah kantin di dalam wisata ini, dan di situ ada beberapa menu yang ditawarkan, baik itu makanan khas maupun makanan modern juga ada di dalamnya. Sekali dan unik menurut saya, nah menggelitik ya. Gini kawan, pada umumnya makanan rujak yang disebut rujak nih, ini umum ya, ada rujak mangga, ada rujak ini segala macam lah dan lain-lain ya. Tapi di sini ada rujak yang memang pada umumnya kita ketahui dimanapun kita akan menemui rujak itu ada timunnya ya, ada sayurnya, ada gini segala macam ya. Namun di sini yang membedakan rujak ini, yang menurut saya itu sangat menarik untuk dicicipi, dan saya penasaran sekali nanti bagaimana mencicipi rujak yang dijual, yang disuguhkan atau disajikan oleh pengelola wisata KK26 di dalamnya itu ibu-ibu PKK. Nah, ini rujaknya sangat enak sekali. Kawan itu kesannya katanya sangat enak sekali di lidah, dan juga dirasakan beda dengan rujak-rujak yang lain. Walaupun itu secara komposisi sama, namun di sini kenapa kok harus beda? Nah, kita lihat aja nanti bagaimana proses dan juga komposisi rujaknya itu, apakah benar ini enak atau enggak. Tapi menurut informasi yang sudah berkembang saat ini, sudah mantap dan enak sekali nama rujak yang ada, yang disajikan oleh ibu-ibu PKK, dibentuk sebuah kantin di dalam untuk menjual rujak tersebut. Manfaat untuk ini ya, bagaimana tercapainya ekosistem merdeka dengan banyak kegiatan di wisata. Wisata ini bisa merupakan suatu momen dan suatu aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk apa saja, baik itu secara edukatif, untuk berkegiatan di dalamnya, ini sangat baik sekali. Nah, di sini di KK26 di wisata ini sepertinya banyak sekali berkegiatan, setiap harinya selalu ada kegiatan baik dari luar maupun dari dalam, berbagai macam di situ, variabel dah kegiatannya, SD ya sampai ke SMA sampai fakultas, bahkan sampai aktivis pun selalu memanfaatkan aula yang ada di dalam wisata KK26 untuk pertemuan, untuk seremonial, untuk jumpa kangen lah, segala macam kegiatan itu di sini aktif. Walaupun fasilitas yang ada masih banyak yang rapuh dan perlu diperbaiki. Nah, ini kendalanya tetap seperti yang dikutip tadi, saya informasinya masalah anggaran. Nah, di sini tentunya harus ada dukungan pemerintah yang penuh, bagaimana tercipta desa-desa yang mempunyai potensi untuk dikedepankan, untuk menjadi skala prioritas, menjadikan sebuah ujung tombak bagaimana di Situbondo ini setiap desanya memiliki potensi-potensi yang akan dikenal oleh dunia. Desa wisata itu sebagai wujud dari pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan kegiatan, dan banyak kegiatan sekali seperti di wisata KK26 ini diharapkan dapat berkelanjutan sebagai upaya pengembangan aktivitas. Nah, di sini menjadi usaha rintisan dalam pemasaran desa wisata supaya dikenal lebih luas lagi, bahkan mendunia gitu loh. Jadi bagaimana desa wisata sebagai pembangunan pariwisata berkelanjutan. Salah satu upaya optimalisasi wilayah untuk memberikan dampak positif baik pada aspek ekonomi maupun sosial budaya adalah melalui pembentukan desa wisata yang di dalamnya yang jelas tidak mengurangi esensi nilai-nilai kemanusiaan, tradisi hingga ciri khas dari masyarakatnya. Desa wisata merupakan wujud kombinasi antara atraksi, akomodasi tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, perlunya kearifan lokal juga diciptakan. Di sini informasi yang saya tampung lagi ya, beberapa informasi yang saya tampung dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Banyak masyarakat mengatakan walaupun sekarang dalam keadaan begini ya, keadaan
tidak seperti dulu destinasi wisata. Ada beberapa fasilitas yang kurang atau sudah rusak, namun tetap eksistensinya berkegiatan di dalam wisata ini. Nah, selain dari rujak tadi, juga saya penasaran apa saja sih di dalam fasilitas tersebut di dalam wisata KK26. Yuk kita lihat yuk. Yuk, ciao. Kita menuju ke dalam guys, wisata KK26. Bagaimana di dalamnya, nuansanya, kondisi dan situasinya. Kita lihat perkembangannya. Baik guys, mulai tadi sudah saya keliling-keliling, putar-putar di situ, lihat sono sini di mari ya. Akhirnya saya banyak menemukan suatu momen yang kadangkala di pikiran saya timbul tanda tanya, kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Nah, jadi saya menyayangkan ya, yakin destinasi wisata KK26
akan meledak di dunia. Nah, selanjutnya kebutuhan informasi terkait desa wisata juga harus difasilitasi kalau menurut saya sih. Ini fasilitas untuk melalui website sebagai rumah resmi mungkin atau homestay di situ yang sudah dibangun di dalam. Ada 2 unit homestay di dalam yang bentuknya segitiga di dalam sana. Nah, berbagai informasi dibutuhkan untuk mengenai desa wisata. Website ya juga merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, ya, gambar dan atau gerak atau animasi, suara atau apapun kegiatan yang bisa mendongkrak bagaimana destinasi wisata yang dibangun oleh pemerintah desa di desa manapun termasuk desa Olen ini harus bisa lebih berkembang, optimis, determinis. Jangan sampai pesimis, oke? Nah, demikian dari saya, Edo. Sampai berjumpa lagi dan bertemu kembali di sore hari ini. Tentunya cerah sekali, saya segar, saya fresh sekali ngomong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cadas.